di keboy mujair, naning nong, teman ini belekuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Teman-teman MFA Entertainment ID, selamat datang di Bincang Namu. Hari ini Janu lagi namu ke salah satu dalang yang ada di Padepokan Giriharja. Ada Adi Kontea. Wah. Adi, sehat Adi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat Kang Janu? Alhamdulillah Adinya. Adi, kita datang lagi ke sini nih. Baru sekarang katanya datang lagi ke sini ya. Oh, dulu pernah. Oh, dulu pernah. Dulu pernah. Nah, sekarang kita datang lagi ke sini. Kita seperti biasa teman-teman MFA Entertainment ID bakal ngaguar alias ngebahas seputaran wayang dan juga dalang. Nah, ini Adi ini adalah salah satu dalang kahot yang dulu juga pernah punya program Cepot Show ya Adi ya. Cepot Show Putu Giriharja 2 tuh ya, dan sekarang mungkin lagi ada apa namanya lagi rereh gitu ya karena lagi ada COVID gitu ya. Nah, pandemi. Nah, pandemi jadi bisa santai-santai dan bisa ketemu sama Adi langsung. Nah, teman-teman MFA Entertainment ID, seperti biasa nih ya, kita bakal ngebahas seputaran wayang. Nah, yang ada di Mang Janu ini atau di Janu ini sekarang, ini adalah wayang Sri Rama. Okay. Atau Batara Rama. Batara Rama, alright ya. Tapi sebelum ke Rama, ini Mang Janu mau nanya dulu nih Adi, kenapa Adi tertarik dengan seni wayang atau wayang golek? Karena saya hidup di lingkungan seni, di dinasti dalang. Jadi mulai kakek buyut, kakek, paman, semuanya dalang. Hampir semuanya dalang. Hampir semuanya dalang. Oke, di memang Giriharja. Giriharja ya. Memang udah turun temurun darahnya, berarti emang udah darah dalang gitu ya dia. Darah baik saya. lain darah jet lain. Jadi udah apa ya? Udah jadi mengakar lah. Mengakar. Oke, udah mengakar. Nah, kita bakal bahas dulu nih. Sebenarnya Giriharja itu awal mulanya gimana teman-teman MFA Entertainment ID? Adi boleh diceritakan. Giriharja tuh awal mulanya gimana sih sampai ada Giriharja? Giriharja itu adalah pendirinya adalah kakek buyut saya, almarhum Abah Abeng Sunaria. Abeng Sunaria. Di nama tempat ini dulunya sebelum dinamain Giriharja itu namanya Nengkelan atau Momongor. Oh. Tapi Abah Sunaria datang Ngumbara. Ya. Ngababakan di sini, ngababakan itu membangun. Jadi si bukit-bukitnya dibabat, dibikin tempat. Namanya Giriharja. Nah, dari sana jadi bikinlah grup kesenian, lingkung seni wayang golek Giriharja. Oke. Jadi Abah Sunaria itu pusaka Giriharja. Oke, Abah Sunaria itu adalah pusaka Giriharja. Berarti yang tadi Adi bilang Abah Sunaria sempat mengumbara. Berarti aslinya bukan dari sini berarti? Dari kampung sebelah, Manggahang namanya. Dari Manggahang, tapi tetap asli sini, asli Jawa Barat, asli Sunda gitu ya. Asli Sunda. Nah, terus datang ke sini, ngebabat semuanya, dijadiin tempat atau Giriharja dan menciptakan lingkung seni wayang golek gitu ya dia. Dan Giriharja itu berjilid-jilid. Oh. Ada Giriharja 1, Giriharja 2, 3, 4 sampai 7. Sampai 7. Oke. Nah, Giriharja 1 siapa Adi? Giriharja 1 itu adiknya Abah Sunaria. Jadi Abah Sunaria punya adik namanya Abah Lili, almarhum. Jadi Lili Adi Sunaria. Jadi Bapak Lili adiknya Abah Sunaria. Itu Giriharja 1. Giriharja 1. Giriharja 2-nya? Kakek saya, Abah Ade Kosasi Sunaria. Abah Ade Kosasi Sunaria. Giriharja 3? Abah Asep Sunandar Sunaria. Abah Asep Sunandar Sunaria. Giriharja 4? Giriharja 4, Abah Ugan Sunagar Sunaria. Giriharja 5, Abah Iden Subasrana Sunaria. Giriharja 6, Abah Agus Muhram Sunaria. Giriharja 7, Om saya, Bapak Rahmatika Sunaria. Oke. Itu semuanya anaknya dari Abah Sunaria atau bukan? Ada anak, ada cucu. Nah, kecuali Giriharja 7 itu cucunya Abah Sunaria. Oh, Giriharja 7 cucunya Abah Sunaria. Nah, dari 1, 2, 3 itu melahirkan anak cucu.
Seperti Putra Giri Harja 2, Mengang Deden Putu Giri Harja 2 artinya incu. Incu, oke. Jadi saya termasuk incu gitu. Berarti Adi ini adalah termasuk cucunya dari Abah Ade. Berarti kalau ke Abah Sunaria berarti itu buyut berarti ya. Uyutnya. Uyut. Oke, berarti memang banyak banget dinastinya ya, sampai 7 banget gitu ya. Tapi yang sekarang masih melestarikan budaya wayang golek itu di Giri Harja berapa? Semuanya masih melestarikan. Oke, tapi beda-beda mungkin ya. Kalau Adi ini lebih ke konsep wayangnya tuh apa sih ya? Konsep kalau misalnya mentas kayak gitu. Oh, jadi ada 2 konsep saya. Ada yang pergelaran pure wayang semalam suntuk. Ada juga wayang yang minimalis untuk urbanisasi, untuk masyarakat kota misalnya. Dan masyarakat di luar Sunda. Oh, berarti kalau misalnya masyarakat di luar Sunda, Adi pakai bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Inggris yang doremi juga jalan. Wah, luar biasa. Jadi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga bisa gitu ya, Adi ya. Oke. Walaupun doremi enggak. Doremi teh kumaha? Ya, grammar nanti balik. Tapi yang penting saya hello jalan lah. Jalan gitu lah ya, siap-siap Adi ya. Nah, Adi, wayang-wayang yang ada di Janus sekarang, ini adalah wayang kayaknya emang udah tua banget ya, udah buhun pisan gitu ya. Kalau boleh tahu ini wayang peninggalan siapa? Nah, ini wayang peninggalan Abah Asep Sunandar Sunaria Giri Harja 3. Oh. Ini masuknya wayang kreasi. Wayang kreasi kenapa? Bentuknya lebih modern, lebih lebih nyata gitu ya. Oke. Kalau yang klasik kan abstrak. Klasik abstrak kayak gimana tuh? Nah, ini peninggalan Abah Ade Kosasi Sunaria. Oke. Nah, ini eksisnya tahun 70-an. Oh. Kalau ini masuk eksisnya tahun 2000-an, 2003 awal-awal. Oh, ini 2003 awal-awal. Ini 70-an. Tapi catnya masih kayaknya bagus ya? Ini karena hancur. Jadi kita restorasi lagi. Oke. Oh, sempat hancur juga. Kalau yang tidak hancur saya pertahankan seperti miliknya Abah Sepuh, Abah Sunaria. Oh, ada. Ada yang klasik ini tahun 60-an. Nah, ini masih Sri Rama tokohnya tuh. Oh, ini tuh jadi 3 tokoh ini tuh Sri Rama. Sri Rama, tuh. Jadi jelas perbedaannya. Iya. Ini yang dikreasikan teman-teman MFA Entertainment atau lebih terkenalnya Purna. Purna ya. Nah, ini yang memang buhun-buhunnya gitu. Ya. Oke, ini yang kreasi dan ini yang buhun atau Purna, ini Purwa ya. Sebetulnya Purwa Purna itu semuanya Purwa. Nah, karena kita wayang golek Purwa. Purwa itu artinya awal-awal, mimiti. Purwate. Ya, dan ceritanya menggunakan epos Ramayana dan Mahabharata. Oke. Jadi kalaupun wayang kulit, wayang golek, kalau ceritanya Ramayana dengan Mahabharata atau tokohnya yang bersangkutan dengan itu disebutnya wayang Purwa. Yang paling awal ada di Indonesia. Karena wayang itu bukan hanya wayang Purwa. Ada wayang cepak, ada wayang klitik, wayang gedog, wayang beber, itu semuanya ada ceritanya, tapi bukan Ramayana Mahabharata. Tapi kita pakainya wayang golek Ramayana Mahabharata yang telah disesuaikan, dimodifikasi jadi Islami. Untuk syiar Islam di Nusantara. Karena memang kalau misalnya kita tahu wayang ini awalannya dari Jawa gitu ya. Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah yang disebarkan oleh para wali Songo. Dan akhirnya mungkin kata Adi tadi bilang direstorasi, akhirnya kalau misalnya masuk ke Sunda menjadi wayang golek kayak gini. Kalau di wayang Jawa kan itu kulit ya. Kulit. Dan sama mungkin fungsinya sama juga untuk menyebarkan agama Islam. Syiar Islam. Baik. Tapi kadang kan kalau misalnya wayang teh sok aya nu cengosna gitu teh. Ya karakter-karakter gitu teh. Dia tahu karakter-karakter wayang teh. Harus tahu. Ya? Kalau dalang itu harus tahu tokohnya. Karena kalau nggak tahu kita menceritakan apa gitu kalau tokohnya sendiri tidak tahu. Nah, kesulitan menjadi seorang dalang. Kalau tadi Adi bilang harus tahu nih semua ceritanya, harus tahu nih tokoh-tokohnya. Berarti kan itu emang udah hatam banget nih ya di luar kepala gitu ya. Kesulitannya apa sih jadi dalang? Wah, sangat sulit. Karena dalang itu harus memiliki kriteria-kriteria. Jadi tidak sembarangan orang bisa. Jadi wayang golek ada aturannya. Pakemnya, Itu ada antawacana. Apa tuh antawacana? Antawacana itu suara wayang, terus perkataannya. Anta itu kamu, wacana itu adalah obrolan. Mau prolog, mau monolog, itu dalang harus. Kalau intonasi, suara, itu masuknya ke antawacana. Terus ada juga garap sabet. Garap sabet itu kayak menggerakkan, merangkeun, itu harus sinkron dengan
Antawacana. Kalau wayang batuk, itu harus gerak. Oh. Masa tapi gerakannya begini. Gegetretnya nyamuk. Nah itu masuknya garap sabet. Ada juga awi carita. Awi carita harus menguasai cerita. Oke. Mahabharata gimana, Ramayana gimana, dan itu bisa menjadi dikembangkan untuk menjadi happening. Nih kalau ini di negara kita ada apa nih? Oh ini mirip dengan cerita ini karena wayang itu kan kehidupan. Jadi miniatur kehidupan. Ada cerita yang mirip-mirip. Nah diangkat jadi apa ya? Maksudnya jadi sesuai dengan keadaan zaman. Oke. Terus ada Amardawa Lagu. Nah Dalang harus pandai musikalitasnya harus tinggi. Kalau Dalang tidak bisa menyanyi, tidak nyurup karena gamelan, pales itu susah jadi Dalang. Jadi kalau misalnya harus nyurup tuh kayak misalnya deng ning no dati itu ada apa ya? Berarti patokannya Daminati Lada tetap. Daminati Lada dan wayang itu identiknya salendro. Oh, salendro. Untuk suara wayang, tapi untuk kreasi boleh-boleh saja menggunakan pelog, madenda, jawar apapun bisa. Cuman untuk apalagi untuk ngomong Antawacana itu harus salendro. Nada Sri Rama Arjuna itu salendro. Jadi kalau misalnya ngomongin Antawacana itu harus salendro begitu ya. Nah, Dalang juga harus pandai guyon. Kalau Dalang garing, nggak bakalan ada yang nonton gitu. Males, kita jenuh. Gitu. Jenuhnya. Jadi memang kudu bisa bercanda gitu ya. Dakwah juga. Dakwah. Harus karena ya kita adalah menyebarkan agama Islam. Harus bisa mengajak penonton untuk kebaikan dalam Islam itu harus di nomor satu kan. Oke. Jadi memang pakemnya tetap menyebarkan syariat-syariat atau agama-agama Islam itu masih tetap dipakai di pedalangan atau di pawayangan dia kayak gitu ya. Baik. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin Antawacana Adi itu adalah gimana cara kita berbicara berarti ya memerankan kayak misalnya ini Adi sekarang lagi pegang Sri Rama. Suaranya Sri Rama tuh kayak gimana? Ning nong nah dati itu dia harus diti. Kakang Semar. Terus misalnya ada Laksmana, adiknya Sri Rama misalnya. Dati, Laksmana, ini Laksmana harus ngalah. Laksmana harus dikenong. Kenong itu 2. Jadi nanti itu pusing ngajarin harus Dati, ini Sri Rama. Laksmana, kaulan kula, Kakang Sri Rama misalnya. Itu beda jadinya karena beda nada. Laksmana lebih lebih tinggi gitu. Kalau ini lebih ke bawah dan lebih kayak lain mengayun-ngayun ya. Mendayu-dayu. Kakang gitu ya kayak gitu. Halus karena dia tokoh halusan. Oke. Nah, berarti memang semua itu patokannya adalah nanti di gamelan. Ting teng gitu ya. Teng teng kayak gitu-gitu. Itu namanya kalau Nayaga ngasih ning nong itu berarti ngasih nada. Disebutnya meres surupan gitu. Jadi Nayaga teh meres surupan. Nah, kalau misalnya lagi ada pertunjukan wayang, biasanya kan sok aya nu ngaheurah-heurahnya anu di belakang teh sok aya nu ngomong, itu juru tempas. Juru tempas itu adalah yang mairan jadi meladeni si Dalang supaya lebih hidup. Jadi si Dalang baca harus ada yang menimpali gitu lah. Jadi itu ada juru tempas. Hidup suasana. Jadi, hei, cara lagu misalnya. Pangesto akang. Jadi ada interaktif di situ gitu. Nah, kalau misalnya wayang ini adalah wayang Jawa Barat atau Sunda. Ini kan berasal dari India. Itu ceritanya. Ceritanya. Wayangnya asli Indonesia. Itu ciptaan para wali. Jadi memang ceritanya nyurup ke cerita-cerita di India. Itu karena ketika mengadopsi cerita India itu karena di kita dulu susah itu masukin ajaran Islam. Oke. Harus menggunakan budaya yang waktu itu sedang rame adalah saya boleh Hinduisme. Jadi caranya wali mendekati supaya masuk Islam itu harus pakai cerita Ramayana. Tapi sudah dimodifikasi. Mahabharatanya sudah Mahabharata versi Islam. Oke. Jadi bukan menyebarkan agama Hindu, tapi setelah diislamikan. Jadi memang pas kemarin sama wali atau zaman-zaman dulu sama wali itu adalah sudah diislamikan wayangnya begitu ya, agar mengajak semua orang-orang yang lagi nonton itu untuk masih. Selain ada wayang golek yang lagi dipegang sama Janu, ini di belakang ada gugunungan. Nah, kita bakal bahas juga ini gugunungan. Adi, gugunungan teh apa sebenarnya? Gugunungan itu adalah
sejenis kipas yang terbuat dari kulit, itu atribut atau propertinya dalang. Jadi dalang itu punya sesajen khusus. Naon tah? Karena sesajennya itu serba ada diwakili oleh gugunungan. Jadi sesajen itu adalah bentuk syukur kepada Tuhan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan digambarkan dengan simbol-simbol dalam gugunungan. Dan ini gugunungan yang klasik. Kebetulan ini saya punya warisan dari Abah Ade sama Abah Asep. Ini dari Abah Ade. Nah, ini dari Abah Asep. Jadi gugunungan ini ada 2 jenis. Sekarang banyak jenisnya. Kalau dulu cuma 2. Ada gugunungan atau kayon. Kayon itu dari kayun. Kayun itu kemauan, kahayang. Kayon itu adalah ciptaan para wali, khususnya Sunan Gunung Jati. Nah, ini adalah kayon Gapura Sigotaka. Jadi kenapa dinamain Sigotaka? Tutup lawang Sigotaka, buka lawang Sigotaka. Jadi Sigotaka itu adalah hasil karya beliau Sunan Gunung Jati bersama istrinya. Jadi seorang Chinese Muslim. Istrinya Cina Muslim. Jadi idenya saya nambahin katanya biar ini Islami kita. Lawang Sigotaka itu kan menggambarkan keadaan negara. Jadi dinamain Si itu berasal dari kata Cina. Dari bahasa Cina. Si itu 4. Jadi 4 itu melambangkan unsur tanah, air, api, dan bumi. Tanah, air, api, angin. Jadi melambangkan karena manusia dari 4 unsur itu. Go artinya 5. 5 itu menurut syariat Islam sholat 5 waktu. Nah, rukun Islam ada 5. Nah, ditambahin lagi oleh Sunan Gunung Jati jadi Taka. Ta itu berasal dari tanah Jawa, Sabta. Artinya 7. Jadi manusia itu di dalam kehidupannya harus dalam 7 hari itu harus beribadah. Jangan lepas, karena waktu itu hari itu cuma 7. Jadi dalam seminggu itu harus beribadah gitu ya. Ibadah terus. Baru Ta ya. Yang terakhir Ka. Ka itu berasal dari Eka. Eka itu Esa, 1. Melambangkan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala yang Esa. Alright. Jadi memang banyak artinya di dalam gugunungan ini, gitu ya. Siloka itu maksudnya. Siloka lambang ya. Nah, ini seperti lambang negara. Jadi Gapura dijaga oleh raksasa. Jadi penjaga itu harus kuat. Harus menyeramkan di mata mata musuh. Musuh ya. Tapi ramah, dia senyum. Kalau untuk yang kebaikan dia ramah. Nah, kayak ini Adi, ini ada banteng dan juga ini banteng ya? Ya, banteng dan harimau. Harimau dan banteng saling berhadapan, yaitu banteng melambangkan kerakyatan. Kalau harimau melambangkan kekuasaan kepemimpinan. Jadi pemimpin dengan rakyat harus ngahiji, bersinergi. Nah, terus ada Garuda. Garuda lambang Indonesia. Garuda Pancasila. Iya, naga orai. Nah, ini orai. Orai itu ini mengerucut ke atas. Ini menuju yang pencipta, sang pencipta, yang Esa. Jalan menuju sana kehalanganku iblis. Mana iblis? Nah, ini gambaran iblis dan orai itu ngalambangkeun kejahatan. Oke. Nah, di sebelah sininya ada monyet. Ada monyet, ada burung. Kalau monyet itu melambangkan kelincahan kegesitan. Sing gesit dina ikhtiar, dina usaha. Jadi di bumi itu, di dunia itu orang harus pandai berikhtiar. Gesit ya. Terus ada burung-burung. Burung-burung ini adalah burung itu melambangkan cita-cita yang tinggi dan seni. Jadi harus dengan keindahan. Jadi memang semua ini adalah kehidupan yang ada di bumi begitu ya. Makanya dalang itu sesajennya ini. Sugante sesajen teh nu cau gitu beda. Dalang mah tidak pakai itu pun tidak apa-apa karena sudah ada yang mewakili. Ini sadunya diwakili ku eta. Nah, menuju ke Tuhan yang Esa itu halangannya adalah iblis dan setan orang. Nah, akhirnya sampailah ke puncak. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maksudnya jadi mengerucut ya. Alright. Nah, Adi, sebelum pagelaran wayang dimulai,
kadang kan memang ini saku deh selalu nancep gitu hanya di naon nama nanti gedebog cau ya. Nah itu kan selalu pas mau dimulai diangkat terus dikeprek-keprek gitu terus kan kayak ada yang nulis gitu. Nah itu tuh apa tuh? Itu beda-beda, setiap dalang itu beda-beda. Cuman kalau saya menurut ajaran abah saya, Abah Ade Kosasi, dan itu insya Allah turun-temurun. Ini di kanan kita menuliskan nama ibu. Oh, ibu. Nama ibu. Di kiri menuliskan nama bapak, karena kita tidak akan lahir tanpa bapak dan ibu. Ibu dan bapak. Oke. Dan yang tengah, kita nulis lafaz Allah sama lafaz Nabi kita, Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Oke, jadi kalau misalnya diangkat nih teman-teman MFA, kalau teman-teman MFA pernah nonton wayang gitu ya, gunungannya diangkat dulu kayak gitu, terus dikeprek-keprek gitu ya. Kalau keprek-keprek itu seni ya. Seni, karena wayang itu harus ada nilai etika, estetika, dan logika. Etika, estetika, dan juga logika. Nah, terus setelah dikeprek-keprek gitu, itu estetika maksudnya. Estetika ya. Baru kayak menulis gitu, itu adalah menulis nama ibu dan juga nama ayah, terus di tengahnya lafaz Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Inisial juga nggak apa-apa. Jadi kalau harus disesuaikan dengan musik juga. Amar Dawalagu namanya. Jadi jangan kelamaan, jangan kecepatan, harus pas dengan gending. Pisannya jadi dalam. Nah, makanya harus. Selain penguasaan karakter, penguasaan jalan cerita, ternyata memang harus nyurup juga dengan musiknya gitu ya dia. Kalau dalang buta nada, buta ketukan misalnya, wah ke laut aja. Ke laut aja itu udah jadi dalang gitu ya. Adi ini kalau misalnya teman-teman MFA Entertainment ID ini ngelihat di rumahnya Adi ini banyak banget koleksi-koleksi wayang yang emang ini dari zaman Buhun kayak tadi ini zaman pusaka berarti ya. Ini pusaka Giri Harja, ini Giri Harja 2 Abah Ade almarhum, terus juga ini yang Giri Harja 3 Abah Asep almarhum. Memang Adi ini teh suka mengkoleksi wayang Buhun atau gimana? Jadi dalang itu dua jabatan yang dipegang, sebagai kolektor, sebagai pemain juga. Jadi otomatis harus punya. Dan saya menghargai nilai histori wayang yang Buhun yang udah, karena wayang itu sudah melanglang buana istilahnya. Jadi udah lamun cek bahasa kasar nama geus nganjak ke tempat-tempat. Dipakai oleh leluhur saya. Kemana-mana pakai wayang itu. Dan itu nilai sejarahnya dan itu sangat mahal. Karena sejarah tidak bisa diulang. Betul. Berarti kalau misalnya ini dijual gitu ya. Misalnya ini berarti harganya mahal banget ini. Saya tidak menjual. Misalnya. Misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditukar sama mobil Alphard kumaha? Kalau Alphardnya 20 siki mau boleh. Kalau hiji mah kagok. Ini nilai sejarahnya. Ya, karena memang di dalamnya ada sejarah. Meskipun memang bentuknya kayak gini teman-teman MFA Entertainment ID nih ya. Tapi histori perjalanan dari si wayang ini teh luar biasa. Lihat ini juga kainnya udah robek-robek. Iya benar. Ini dimakan lapuk usia. Itu dibiarkan aja seperti ini. Dan memang ini nggak akan kebeli sama uang. Betul ya ayah? Karena memang nilai sejarahnya yang tinggi. Lihat ini ya tuh. Meskipun memang penciptanya atau abahnya memang sudah tidak ada ya, Abah Sunare ya, tapi karyanya masih bisa kita diingat. Adi. Nah, kemarin sempat ada yang viral. Betul. Bahwa wayang itu adalah haram. Meskipun memang sudah ada klarifikasinya begitu itu hilapiah ya. Hilapiah. Jadi hilapiah itu masih adu argumen mereka juga tidak karena punya pemahaman sendiri-sendiri. Nah, menurut Adi sendiri ini sebagai dalang gitu ya, yang ada di lingkungan seni wayang golek, darah seninya kuat. Nah, dengan melihat atau mendengar ucapan yang kemarin kalau misalnya wayang golek itu haram, terus dalangnya disuruh bertobat kayak gitu ya. Itu meskipun memang itu sudah diklarifikasi teman-teman MFA Entertainment ID. Nah, pendapat dari Adi sendiri gimana? Saya menghargai pendapat beliau karena mungkin itu ada. Cuman ada juga kalau wayang itu sebetulnya sah. Karena haram itu adalah lebih ke kata kerja, bukan ke kata benda. Sekarang babi haram. Kalau di makan. Berarti kata kerja. Ya, makan. Wayang haram kalau di semah. Kalau dijadikan dipusti-pusti gitu. Kalau dipusti-pusti dipigusti. Dimigusti. Kalau jangan dipigusti tapi harus dipupusti. Jadi wayang itu sudah melalui proses para wali itu membuat wayang tidak sembarangan. Jadi
ada syarat-syarat tertentu wayang yang tidak boleh sebetulnya. Patung yang tidak boleh. Yaitu patung yang utuh dan besar. Kalau wayang lebih ke boneka. Dan tidak sempurna. Seperti anatominya tidak sempurna. Dan bisa terpotong-potong. Nah, ini tidak sah disebut berhala kalau terpotong-potong. Bukan hanya kepalanya, badannya, tapi tangannya juga terpotong-potong. Terus tidak ada kakinya. Dan bentuk anatominya juga tidak mirip dengan manusia sejati. Karena kepalanya dengan badannya coba aja lihat. Kepalanya besar sama dengan badan. Oh, besar. Nah, itu gede sekian. Maksudnya masa ada orang seimbang badan dengan terus tangannya panjang, ini tidak logika kalau sebetulnya. Iya benar. Makanya tangannya benernya panjang. Dan fungsinya dulu ini untuk apa? Untuk syiar Islam. Good. Kalau ini disembah, kita berdoa kepada wayang ya, wayang abdi hayang meuli bakso. Nah, itu haram. Jadi lebih ke kata kerja. Jadi lebih ke kata kerja. Haram itu adalah kata kerja berarti ya. Wayang juga haram kalau dimakan. Iya. Kalau dibabukan karena sirah. Nah, itu haram. Jadi memang itu mah tergantung dari pendapat kita begitu ya. Cuman memang dari dulu teman-teman MFA Entertainment ID, wayang ini adalah manfaatnya untuk menyebarkan agama Islam begitu ya. Adi, coba dong mainin wayangnya. Bodoran we gitu, wayang anu bisa dipaen ke naon. Di geboy mujair naning nong doman ini belekuk Kang Cepot bandar nangka, Kang Cepot tergila-gila, Kang Cepot. Kernaon. Aduh, ngahibur diri we Kang Cepot. Aduh Gusti. Tinggal goyangan aku erotis. Astagfirullah. Nah, ya. Ceyeti, ya nya. Ih, ngaran abi mah Nia, Ceyeti. Nia, ya. Nia teh kudu ditutup eta orat Nia. Era eta orat Gusti Agung make hijab nia teh ame katingali geulis. Aduh Kang jadi isinnya abdi. Alah nuhun Kang Cepot. Dek ka mana ayeuna jeung nuhun? Teh meuli hijab. Marah ngak sadayana. Mangga. Hati-hati. Kalau cangkeng potong. Kunaon ya? Tuh. Ada abi mah teu sampurna teu jiga jelemanya. Tinggal itu. Cangkeng bisa. Lamun cangkeng abi teu dipotong, teu diteug-teug, kayak abi diharamkeun. Malah makanya cangkengna tuh misah. Manya cangkeng jelema pature. Ya teh naon cangkeng atau sidel bolong ya pakai jeung bolong kieu. Supaya tidak sempurna, tidak berbentuk manusia utuh, tidak berbentuk patung dan berhala. Begitu Kang Cepot. Ame teh disebut berhalanya. Ame teh dimusnahkeun. Iya. Juk kan itu lah. Lamun urang dimusnahkeun, apan martabat hiji bangsa jeung negara bisa diukur tina budayana. Oh bener. Lamun budayana rusak tangtu bangsa nage aut-autan Kang Cepot. Iya bener. Mari kita pertahankan budaya kita. Dan supaya budaya kita selaras dengan agama, berdampingan dengan agama, kitanya kumaha yang harus lebih islami. Begitu Kang Cepot. Ya, atau amun misalnya kudu lebih islami mah berarti nia ayeuna gerak-gerak ka dayeuh kolot ngan hijab juk. Make jeung nonggeng-nonggeng gitu atuh nia. Gusti. Abi mah mau aku hijab Nu penting membuni. Ereku karung goni. Marana kasadayan Kang Cepot. Hati-hati nia. Dadah. Oke, teman-teman MFA Entertainment ID, itu tadi perbincangan Mang Janu ya di Bincang Namu barengan sama Ki Dalang Adi Kontea. Kang Janu tersangka ngawayangna kieu. Iya mah. Saingan ya. Jauh. Tapi Kang Janu di rumahna emang kolektor wayang. Ada wayang di rumah juga ya. Adi atur nuhun pisan, tapi sebelumnya ini kalau misalnya teman-teman MFA Entertainment pengen manggil Adi, nih bisa kemana? Nah, ada kontaknya ini ya. Ini aya itu mana? Aya. Kontak atau di Facebook Adi Kontea Kosasi Sunaria. Terus atau di Instagram? IG Adi Kontea Kosasi Sunaria. YouTube Putu Giri Harja 2 channel. Alright, Putu Giri Harja 2 channel. Jangan lupa juga di-subscribe juga barengan sama MFA Entertainment ID juga. Di-subscribe, di-like, di-komen dan juga di-share teman-teman. Adi atur nuhun pisan. Terima kasih banyak, sehat selalu Adi ya. Selalu survive, berjuang dalam segi apapun itu ya. Alright, Bang Jadunya pamit, teman-teman MFA Entertainment ID. Adi juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.